Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. Saya dari kelompok 4. Saya dan teman kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun nama anggota kelompok 4 yaitu saya sendiri Muhammad Fikri, kedua ada Nanda Ainur Salina, yang ketiga ada Putri Nova Aprianti. Kami akan mempresentasikan dengan judul Requirements Engineering. Yang pertama akan dibacakan oleh Nanda Ainur Salina. Pada Nanda Ayu, dipersilakan. Requirements Engineering. Requirements Engineering adalah fase terdepan dari proses rekayasa perangkat lunak atau software engineering, di mana software requirements atau kebutuhan dari user, pengguna, dan customer atau pelanggan dikumpulkan, dipahami, dan ditetapkan. Requirements Engineering berkaitan dengan menafsirkan dan memahami tujuan, kebutuhan, dan keyakinan dari pihak yang berkepentingan. Requirement Engineering. Kebanyakan kegagalan pengembangan software disebabkan karena adanya: 1. Ketidakkonsistenan atau inkonsisten, 2. Ketidaklengkapan atau incomplete, maupun 3. Ketidakbenaran atau incorrect dari requirement specification atau spesifikasi kebutuhan. Non-functional requirements. Persyaratan perangkat lunak yang menjelaskan bukan apa yang dilakukan perangkat lunak, tetapi bagaimana perangkat lunak akan melakukannya. Misalnya persyaratan kinerja perangkat lunak, persyaratan antarmuka eksternal perangkat lunak, batasan desain dan atribut kualitas perangkat lunak. Persyaratan non-fungsional sulit untuk diuji, oleh karena itu mereka biasanya dievaluasi secara subjektif. Proses yang dilakukan pada requirements engineering meliputi: 1. Inception, 2. Elicitation, 3. Elaboration, 4. Negotiation atau change, 5. Specification and validation. Requirements engineering dimulai dengan: 1. Inception yang mendefinisikan lingkup atau scope dan sifat masalah yang akan dipecahkan. 2. Elicitation yang membantu para pemangku kepentingan menentukan apa yang dibutuhkan. 3. Elaboration, di mana persyaratan dasar disempurnakan dan dimodifikasi. 4. Negotiation dengan stakeholder dalam mendefinisikan masalah, apa yang menjadi prioritas, apa yang penting, kapan itu diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Muhammad. Requirements Engineering Process. Akhirnya masalah ditentukan atau specification dalam beberapa cara dan kemudian ditinjau dan dievaluasi untuk memastikan atau validation bahwa pemahaman Anda tentang masalah dan pemahaman para pemangku kepentingan dari masalah sama. Inception. Pada Inception Project, kita membangun pemahaman dasar dari masalah. Orang-orang yang menginginkan suatu solusi, sifat dari solusi yang diinginkan dan efektivitas komunikasi awal dan kolaborasi antara stakeholder lainnya dan tim software. Elicitation adalah proses mengumpulkan dan memahami requirement dari user. Kadang masalah yang muncul berakar dari gap masalah knowledge domain atau perbedaan disiplin ilmu yang dimiliki. Kedua, Customer adalah expert pada domain yang softwarenya ingin dikembangkan atau domain spesialis. Di lain pihak, sang pengembang atau requirement analyst ada kalanya sama sekali buta terhadap knowledge domain tersebut. Gap knowledge domain tersebut yang diharapkan bisa diatasi dengan adanya interaksi terus-menerus dan berulang atau iterasi antara pengembang dan customer. Elaboration. Informasi yang diperoleh dari pelanggan selama inception dan elicitation diperluas dan disempurnakan selama elaborasi. Tugas elaboration berfokus pada pengembangan persyaratan model yang halus yang mengidentifikasi berbagai aspek fungsi, software, pelaku, dan informasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Putri Nova. Negotiation. Ada kalanya pelanggan dan pengguna meminta lebih dari yang bisa dicapai.
pelanggan yang berbeda atau pengguna mengusulkan persyaratan yang bertentangan. Negosiasi diperlukan untuk mendamaikan konflik. Pelanggan, pengguna, pemangku kepentingan diminta untuk memperingkat persyaratan dan kemudian mendiskusikan konflik dalam prioritas. Dalam konteks sistem berbasis komputer dan perangkat lunak, term specification berarti hal yang berbeda untuk orang yang berbeda. Sebuah spesifikasi dapat menjadi dokumen tertulis, suatu kumpulan model grafis, model matematika formal, koleksi skenario penggunaan, prototip, atau kombinasi dari ini. Setelah masalah berhasil dipahami, pengembang mendeskripsikannya dalam bentuk dokumen spesifikasi. Spesifikasi ini berisi tentang fitur dan fungsi yang diinginkan oleh customer, dan sama sekali tidak membahas bagaimana metode pengembangannya. Persyaratan validasi memeriksa spesifikasi untuk memastikan bahwa semua persyaratan perangkat lunak telah dinyatakan jelas, bahwa inkonsistensi, kelalaian, dan kesalahan telah terdeteksi dan dikoreksi, dan bahwa produk kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proses, proyek, dan produk.